Setelah kita membahas mengenai pengangguran, selanjutnya kita akan membahas mengenai inflasi. Jadi, inflasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi itu menunjukkan persentase kenaikan harga yang berbeda dari satu periode dengan periode lainnya dan negara yang satu dengan negara lainnya. Ada beberapa sumber inflasi. Yang pertama adalah demandful inflation, yaitu inflasi dikarenakan adanya tarikan permintaan. Nah, biasanya ini adalah terjadinya kenaikan permintaan terhadap konsumsi suatu barang yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara. Kemudian ada cost plus inflation, itu inflasi karena dorongan biaya. Hal ini biasanya adanya perubahan harga atau kenaikan harga dari faktor-faktor produksi. Akibat dari inflasi, yang pertama cenderung menurunnya tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat, yang kedua adalah prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan semakin memburuk, yang ketiga pengangguran investasi yang produktif, dan kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi dan implikasinya. Tingkat inflasi yaitu persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu. Biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai di mana buruknya masalah perekonomian yang dihadapi. Jenis-jenis inflasi itu ada 3 kalau dilihat dari sumber dan penyebabnya. Tadi ya, ada inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi impor. Nah, inflasi tarikan permintaan ini adalah inflasi yang terjadi apabila faktor sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujudnya dalam pemasaran atau permintaan agregatnya tinggi. Sedangkan inflasi desakan biaya, yaitu inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Sedangkan inflasi impor, yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Apabila barang yang diimpor mengalami kenaikan harga, maka mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa jenis inflasi berdasarkan lajunya. Ada inflasi merayap, inflasi sederhana, dan hiperinflasi. Inflasi merayap itu adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Tingkat inflasi tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Inflasi sederhana biasanya adalah inflasi yang mencapai 5-10% setahun. Inflasi yang tidak mudah dikendalikan biasanya. Kemudian ada hiperinflasi. Hiperinflasi ini di mana proses kenaikan harganya sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang sangat singkat. Perhitungan inflasi. Perhitungan inflasi berdasarkan perubahan harga. Kita bisa lihat dari rumusnya, inflasi sama dengan PI dikurang P0 dibagi dengan P0. PI ini adalah harga barang atau jasa di akhir periode, sedangkan P0 adalah harga barang atau jasa di awal periode. Nah, di dalam menghitung inflasi, tadi kan karena berhubungan dengan permintaan agregat dalam suatu negara, maka hal ini juga berhubungan dengan indeks harga konsumen, atau bahasa lainnya adalah Customer Price Index. Apa itu Customer Price Index atau CPI? Yaitu suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen. Nah, dalam menghitung IHK itu ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan indeks Lapeyre atau menggunakan dengan indeks Paske. Nah, kalau menggunakan indeks Lapeyre yaitu disingkat dengan IL, maka rumusnya bisa kita lihat. IL sama dengan sigma dari PN dikalikan dengan Q0 dibagi dengan sigma dari P0 dikalikan dengan Q0 dikali 100%. 100. Nah, IL ini adalah indeks harga last price, PN ini adalah harga pasar pada tahun berjalan, P0 ini adalah harga pasar pada tahun dasar, dan Q0 ini adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, kemudian indeks harga Paske itu dilambangkan dengan IP.
maka rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN dikalikan dengan QN dibagi sigma P0 dikalikan dengan QN dikalikan dengan 100%. IP ini adalah indeks harga pasca, kemudian PN ini adalah harga pada tahun berjalan, P0 adalah harga pada tahun dasar, dan QN adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, yang membedakan antara dua jenis metode ini adalah ini Q-nya. Kalau IL menggunakan Q0, kalau IP menggunakan tahun dasar. Nah, kemudian ada laju inflasi. Laju inflasi itu tingkat persentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari satu periode ke periode lainnya. Maka rumusnya bisa lihat, laju inflasi sama dengan IHK pada periode ini dikurangi IHK pada periode sebelumnya dibagi IHK pada periode sebelumnya dikalikan dengan 100%. Nah, contohnya, di sini ada beberapa jenis barang ya, mulai dari roti, telur, susu, apel, dan jeruk. Kita bisa lihat ada tahun 2010 sampai dengan 2012. Maka ketika misalnya ditanya berapa laju inflasinya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghitung IHK-nya terlebih dahulu. Nah, IHK-nya kita bisa menghitung dari salah satu metode tersebut. Bisa menggunakan IL atau bisa menggunakan IP. Nah, kalau kita contohnya menggunakan IL, berarti kalau IL kan sigma PN dikalikan dengan 0, Q0. Anggap saja kita mau menghitung IHK pada tahun 2011 atau kita mau menghitung laju inflasi pada tahun 2011. Berarti tahun berjalan kita adalah di tahun 2011 dan tahun dasar kita adalah di tahun 2010. Maka harga PN berarti ini ya 4.400 dikalikan dengan Q0. Q0-nya Q0 untuk roti yaitu di tahun 2010 sebesar 5.000. Ya, dibagi ya kan? Dibagi dengan P0 3.000 dikalikan dengan Q0 5.000 ya. Jadi yang perlu Anda hitung adalah satu-satu dulu nih. Anda jumlahkan dulu semuanya. Contoh sigma PN dikalikan Q0 ya. Berarti untuk roti 4.400 dikalikan 5.000 ditambah 6.400 dikalikan 9.000 ditambah 3.200 dikalikan dengan 3.500 ditambah 3.500 dikalikan 4.000 ditambah 7.600 dikalikan 11.000 dibagi. Nah, sekarang kita lihat pembaginya. Pembaginya kan adalah P0 dikalikan dengan Q0. Berarti 3.000 dikalikan 5.000 ditambah 5.600 dikalikan 9.000 ditambah 4.000 dikalikan 3.500 ditambah 4.500 dikalikan 4.000 ditambah 7.000 dikalikan 11.000. Nah, nanti hasil pembagian tadi maka dikalikan 100%. Hal ini sama, kalau misalnya Anda ingin menggunakan tahun 2012 sebagai tahun berjalan, berarti tahun dasarnya adalah tahun 2011. Anda bisa coba sendiri ya di rumah. Nah, kemudian kalau yang ini dia sudah diketahui IHK-nya, berarti tinggal menghitung laju inflasi. Nah, tadi kan rumus laju inflasi adalah IHK sama dengan indeks harga periode sekarang dikurangi IHK pada periode sebelumnya dibagi dengan IHK pada periode sebelumnya dikali 100%. Jadi kita mulai misalnya menghitung inflasi di Februari. Kenapa kita mulai di Februari? Karena kalau kita mau menghitung Januari kan berarti kita butuh data Desember tahun 2016. Nah, sementara kan kita tidak memiliki ya, jadi kita mulai di Februari. Berarti IHK pada bulan Februari yaitu di 128,24 dikurangi 127,94 dibagi 127,94 kali 100%. Maka nanti akan dapat hasilnya dalam bentuk persentase. Kalau kita mau menghitung laju inflasi Maret, ya yang sekarang IHK pada bulan Maret dikurangi IHK pada bulan Februari dibagi IHK pada bulan Februari dikalikan 100. Nah, keterangannya ini lebih kepada keterangan
kriteria dari laju inflasi. Apakah dia inflasi merayap, apakah dia inflasi moderat, atau dia hiperinflasi. Iya, latihan soalnya juga sama. Anda hitung dulu IHK-nya untuk masing-masing jenis komoditas dengan tahun dasar 2019, kemudian tahun dasar 2010. Baru Anda bisa menghitung laju inflasinya. Baik, sekian untuk materi saya. Anda bisa coba di rumah untuk latihannya.